Suara Hati. Renungan hari ini, Sabtu, 20 Desember 2025. Topik, milik Kristus pasti menjadi warga surga. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani baru di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Matius 8 ayat 11 dan 12, Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudaraku, nas di atas adalah perkataan Tuhan Yesus langsung kepada orang yang mendengar di sekitar dia pada saat menyampaikan khotbah di bukit. Tuhan Yesus berkata demikian, karena ada seorang perwira datang menjumpainya untuk memohon kesembuhan kepada hambanya yang sakit lumpuh di rumahnya. Ayat 6. Atas permohonan sang perwira itu, Tuhan Yesus sangat heranlah dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ayat 10. Mari kita garis bawahi, ada perkataan Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus tidak pernah menjumpai iman sebesar permohonan perwira itu, yang ada pada orang Israel. Saudaraku, siapakah sebenarnya orang Israel ini? Orang Israel adalah bangsa yang dipilih dan bangsa yang diberkati oleh Tuhan Allah, dan sebagai pemegang ahli waris kerajaan surga. Benarkah bangsa Israel sebagai pewaris kerajaan surga? Apakah kita, di luar bangsa Israel tidak termasuk sebagai ahli waris? Ternyata tidak, saudaraku. Kita yang sudah menerima Kristus adalah juga termasuk sebagai ahli waris. Nas hari ini bercerita tentang penerimaan orang-orang dari segala bangsa ke dalam kerajaan surga. Sementara mereka yang seharusnya menjadi ahli waris kerajaan itu, yaitu bangsa Israel, mungkin ada yang akan ditolak karena ketidakpercayaan mereka. Tuhan Yesus telah membongkar rahasia akan keselamatan orang-orang untuk masuk dalam kerajaan Kristus, di mana iman dan asal-usul keturunan bukan menjadi jaminan penentu masuk dalam kerajaan surga. Dalam ayat 11, Tuhan Yesus mengatakan bahwa banyak orang datang dari timur dan barat dan akan datang dan duduk bersama para bapa leluhur, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub dalam kerajaan surga. Ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah terbuka bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak terlepas dari latar belakang keturunan atau kebangsaan mereka. Kemudian dalam ayat 12, Tuhan Yesus kemudian mengatakan bahwa anak-anak kerajaan akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana akan ada ratap dan kertak gigi. Siapakah itu anak-anak kerajaan? Dalam nas ini, mengacu pada orang-orang yang secara tradisional dianggap sebagai ahli waris kerajaan Allah, yaitu khususnya orang-orang Yahudi, yang hingga sampai saat ini, mereka masih menolak atas kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini. Merekalah yang akan kehilangan bagian dalam kerajaan itu. Nas hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan surga adalah tempat tujuan akhir bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, baik dari kalangan Yahudi maupun tidak Yahudi. Sebaliknya, mereka yang menolak Tuhan Yesus, meskipun secara tradisional dianggap sebagai ahli waris kerajaan, dapat kehilangan ahli waris karena mereka belum menerima kehadiran Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku, yakinkanlah hidup saudara dalam mengenal Tuhan Yesus dan penerimaan saudara kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Tidak ada jalan lain menuju keselamatan untuk masuk ke surga selain daripada Kristus, yang kita anggap sebagai Isa Al-Masih. Tuhan Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu di Betlehem. Bagi yang belum meyakini Yesus, yakinilah dan pelajarilah dengan baik,
Siapa sebenarnya Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus adalah perwujudan firman Allah. Kehadirannya ke dunia ini, agar bahasa Tuhan Allah dapat kita pahami, agar hidup kita dapat keselamatan secara gratis. Mengapa kita perlu diselamatkan? Karena kita ini adalah buatan tangan Tuhan Allah, yang sudah terkontaminasi dengan pengaruh kuasa iblis, hingga kita menjadi berdosa. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu orang-orang yang mengganggu saudara kita yang beribadah di belahan daerah Indonesia supaya bertobat dan mengenal Kristus. Selamat sejahtera saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita. Sesuai ke